Allah Bapa Sorgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama Kristus Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Engkau adalah sumber kehidupan kami yang menjadikan kami dan mencukupkan segala kebutuhan kami. Engkau melimpahkan bagi kami segala berkat-berkat yang baik yang kami terima daripada Tuhan. Terima kasih atas segala kebaikan-Mu yang menyertai kami dalam 1 minggu perjalanan hidup yang kami lalui. Saat ini Tuhan, kami beribadah, menyembah, memuji nama-Mu yang kudus, dan akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan membimbing kami, mengajari kami, serta menguasai kami di dalam kuasa Roh Kudus, agar firman-Mu yang akan kami dengarkan dapat kami hidupi, dapat kami mengerti, dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Allah, di dalam nama anak-Mu Kristus Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat hari Minggu bagi kita semua, Amang Inang, juga remaja Naposo ya, yang pada minggu ini hadir ramai ya, remaja Naposo. Selamat hari Minggu. Firman Tuhan yang akan menyapa kita pada minggu ini, minggu pertama setelah Trinitatis, ya, yang akan menyapa kita dengan tema bahwa dunia dan segala isinya adalah milik Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita, Mazmur pasal 50 ayat 7 sampai dengan ayat 15. Mazmur pasal 50 ayat 7 sampai dengan ayat 15. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Beginilah dikatakan. Dengarlah hai umatku, aku hendak berfirman. Hai Israel, aku hendak bersaksi terhadap kamu. Akulah Allah, Allahmu. Bukan karena korban sembelihanmu aku menghukum engkau. Bukankah korban bakaranmu tetap ada di hadapanku? Tidak usah aku mengambil lembu daripada rumahmu, atau kambing jantan dari kandangmu. Sebab punyakulah segala binatang hutan dan beribu-ribu hewan di gunung. Aku kenal segala burung di udara, dan apa yang bergerak di padang adalah dalam kuasaku. Jika aku lapar, tidak usah kukatakan kepadamu, sebab punyakulah dunia dan segala isinya. Daging lembu jantankah aku makan, atau darah kambing jantankah aku minum? Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sesuai dengan tema minggu kita pada minggu ini, dunia dan segala isinya adalah milik Tuhan. Kita diingatkan kembali akan Allah Bapa sebagai pencipta dan penguasa, pemilik segala sesuatu. Dia berkuasa bukan hanya di dunia, tetapi juga di sorga. Sorga dan dunia adalah kekuasaan Tuhan. Firman ini mengatakan ada pihak yang harus mendengarkan. Dia menegaskan kembali bahwa dialah satu-satunya Allah.
dalam ayat 7, dengarkanlah hai umat. Dengan tegas Tuhan Allah mengajak supaya umatnya mendengar dengan hening, dengan hati yang tentram, hati yang terbuka untuk firman-Nya, dan menerima bahwa dialah satu-satunya Allah. Sesuai dengan titah pertama, akulah Tuhan Allah, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Dia tegaskan, akulah Allah, Allah. Ya. Aku hendak bersaksi terhadap kamu. Akulah Allah, Allah. Jadi pihak yang mendengar harus dengan diam, mendengarkan dengan hati yang terbuka dan menerimanya. Itu yang kita lihat sapaan di dalam firman. Tuhan Allah mengajak supaya bangsa itu mendengarkan Dia. Apa yang hendak dibicarakan oleh Tuhan? Tuhan mengingatkan kembali akan sejarah kehidupan mereka. Ya. Tuhan mengingatkan kembali mereka yang mendengar itu sejarah tentang persembahan. Persembahan di dalam bangsa Israel ada beberapa hal. Tetapi secara khusus di dalam nas ini ada persembahan kurban yang diingatkan oleh Tuhan. Pada zaman Israel ada beberapa persembahan, penghapusan dosa, bakaran, ya. Tapi di dalam nas ini ada kurban sembelihan, ya, persembahan kurban. Mereka membawa hewan ternak mereka yang tidak bercela, lalu dipersembahkan. Seperti apa? Seperti merpati misalnya, seperti domba, seperti kambing jantan, ya, seperti yang tercatat di dalam nas ini, seperti lembu, ya, dibawa ke hadapan imam untuk disembelih. Itulah korban bakar. Darahnya mengalir, disembelih di atas mezbah sebagai tanda bahwa hukuman atas dosa umat telah dilimpahkan kepada hewan atau ternak itu supaya mereka selamat. Jadi korban bakaran ini lambang penyerahan diri secara total kepada Tuhan. Seluruh hidup diserahkan kepada Tuhan sepenuhnya. Seiring berjalannya waktu, makna dari persembahan itu tadi menjadi bergeser. Makna suci dari persembahan itu menjadi bergeser. Di mana dia terletak bergeser? Jadi banyak orang yang berpikir kalau saya memberikan persembahan kurban, Tuhan itu pasti senang, Tuhan pasti memenuhi keinginanku. Karena dosaku sudah dihapuskan, aku bisa melakukan apa saja. Diberi persembahan sama dengan akan mendapatkan keuntungan berlipat kali ganda. Memberi persembahan otomatis dosa akan diampuni, maka semuanya akan selesai. Jadi sepertinya persembahan itu menjadi sogok, ya, uang sogokan, uang suap kepada Tuhan, bukan lagi sebagai ungkapan iman, ungkapan pengenalan akan Tuhan Sang Pencipta dan Pemilik segala sesuatu. Bahkan lebih parah lagi, Tuhan mengingatkan, ya, Tuhan mengingatkan jangan ada Allah lain
selain aku. Artinya memang kebiasaan mereka cenderung percaya kepada Baal, ilah-ilah lain. Untuk itu tadi Tuhan bersaksi, aku hendak bersaksi terhadap kamu, akulah Allah, akulah Allah, Allah. Jadi Tuhan mengingatkan mereka kembali karena kecenderungan mereka yang sering menyimpang, percaya kepada ilah-ilah atau Baal, gana-ganaan yang didirikan oleh tangan manusia. Ini yang membuat Tuhan murka. Karena tidak ada toleransi bagi penyelewengan, bagi penyembahan berhala. Tuhanlah satu-satunya. Dan jika kita mengikuti ibadah tadi dengan seksama, ya, maka kita akan mengingat kembali titah yang dibacakan tadi adalah titah kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Tuhan tidak menginginkan dia didoakan. Allah kita adalah Allah yang cemburu. Allah yang tidak mau didoakan. Tuhan mau kita hanya taat dan setia kepadanya. Ya. Dosa akan mendatangkan hukuman, tapi ketaatan akan mendatangkan berkat. Bapak Ibu jemaat terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, peringatan ini diberikan kepada bangsa Israel pada saat itu, terutama di dalam hal peribadahan dan persembahan. Maka coba kita renungkan sesuai dengan nas ini. Apakah yang kita punya saat ini yang tidak bersumber dari Tuhan? Coba siapa yang berani? Siapa yang berani mengaku bahwa ada sesuatu yang dia punya yang tidak bersumber dari Tuhan? Adakah yang kita punya saat ini, yang kita miliki saat ini yang tidak bersumber dari Tuhan? Dia katakan, Israel, kamu membawa ini kepadaku. Kamu membawa lembu, burung-burung di udara, semua kepunyaanku. Bahkan aku mengenalnya. Kambing, semuanya aku mengenalnya. Apakah kamu lupa bahwa semua itu adalah ciptaanku? Bahkan seluruh dunia ini adalah milikku. Jika kita bahasakan dengan bahasa sehari-hari. Sebab punyakulah dunia dan segala isinya. Jadi, mulai ayat 8 sampai ayat 12. Dia menegaskan kembali. Bukan karena persembelihanmu, aku menghukum engkau. Bukankah korban bakaranmu tetap ada di hadapanku? Tidak usah. Aku mengambil lembu dari rumah. Tidak penting. Jadi coba kita lihat sebenarnya apa yang Tuhan inginkan itu. Dia menegaskan bahwa tidak ada yang tidak kita punya ini yang tidak bersumber dari Tuhan. Semuanya bersumber dari Tuhan. Tapi kita sering merasa bahwa apa yang kita miliki saat ini karena kebolehan kita, karena kehebatan, karena kemampuan, karena kekuatan kita. Kita merasa apa yang kita miliki saat ini semua karena hasil keringat kita. Semua karena hasil usaha kecerdasan kita. Tapi hari ini Tuhan mau mengingatkan kepada kita. Bahkan kita dipertanyakan. Dia bertanya kepada kita, adakah sesuatu yang kita miliki saat ini yang tidak bersumber dari Tuhan? Apa yang kamu punya yang tidak bersumber dari Tuhan? Mungkin kita, kalau kita percaya kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan, kita tidak akan berani mengaku bahwa
ada satu yang tidak bersumber dari Tuhan. Kita pasti mengaku segalanya yang kita miliki bersumber dari anugerah Tuhan semata. Coba kita ingat, kita lahir ke dunia ini dengan keadaan yang kosong, tanpa membawa apapun. Pulang juga kita demikian. Jika kita berpulang, juga kita tidak membawa apapun. Hanya pakaian yang melekat di badan kita yang kita bawa pulang. Ya, tidak ada ukuran, hanya 2x1, tempat sementara. Napas hidup kita ini adalah milik Tuhan. Tubuh, jiwa, dan roh kita ini adalah milik Tuhan. Kekuatan kita, pekerjaan kita, keluarga kita, usaha kita, semuanya adalah yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita. Jadi tidak ada yang tidak kita punya yang tidak bersumber dari Tuhan. Semuanya adalah bersumber dari belas kasih Tuhan, anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan, berkat Tuhan. Kita dipercayakan untuk mengurusnya. Tubuh kita ini juga harus diurus dengan bagaimana kita bisa menjaga kesehatan. Kemarin ada seminar untuk remaja dan naposo. Saya tidak tahu apakah remaja naposo yang hadir saat ini kemarin juga hadir dalam seminar ya tentang vape itu ya, bahaya vape di dalam kesehatan, bagi kesehatan kita. Saya harap yang kemarin hadir mengikuti ada sekitar 50 orang hadir juga saat ini. Bagaimana remaja naposo bisa menghargai tubuh yang sehat yang diberikan oleh Tuhan supaya tetap terjaga kesehatan dan tidak merusak kesehatan. Itu cara kita mensyukuri. Kita lihat bagaimana kebaikan Tuhan itu memberkati kita setiap saat. Maka kita harus mempertanggungjawabkan kepada pemiliknya, mengurusnya, menghargai setiap pemberian Tuhan. Karena sesungguhnya semua adalah milik Tuhan. Yang berikut kita lihat bahwa di dunia ini tidak semua bisa kita miliki. Lagu itu tadi, jika kau melihat harta orang lain katanya, tetapi syukurilah berkat yang ada padamu. Ya. Artinya kita tidak dapat memiliki semua yang ada di dunia ini. Tetapi semua yang kita miliki saat ini adalah sesuatu hal yang harus kita syukuri kepada Tuhan. Karena kita mengenal Tuhan. Bagaimana kita mensyukurinya? Kita lihat. Bangsa Israel dulu, mereka diberikan apa yang mereka butuhkan. Bahkan dalam padang gurun juga mereka tetap disertai oleh Tuhan. Tidak sedikit pun Tuhan meninggalkan mereka, tetapi kehidupannya selalu mengeluh. Kita juga terkadang seperti itu. Ya. Sering mengeluh. Bangsa lain sukses, mengeluh. Orang lain sukses, mengeluh. Orang lain kaya, mengeluh. Bukan demikian. Ya. Tetapi kita diberikan hati untuk hati yang selalu bersyukur. Kita tidak dapat memiliki seluruh dunia ini. Bahkan sangkin ya, keegoan kita ingin memiliki seluruh dunia ini,
kita menjadi lupa untuk bersyukur dan mensyukuri apa yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita. Jadi di dalam hari ini kita diingatkan kembali bahwa kita harus memiliki hati yang bersyukur. Memang tidak semua yang kita inginkan, kita harapkan dapat kita terima. Tetapi ada sesuatu hal di dalam hidup kita yang dititipkan oleh Tuhan yang harus kita syukuri kepada Tuhan. Mari kita melihat perjalanan kehidupan kita. Siapakah kita hari ini? Seberapa banyak pertolongan Tuhan yang sudah diberikan kepada kita? Maka lagu kita tadi mengatakan, berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Ingat, Dia tidak pernah meninggalkan. Dia mengangkat kita ketika kita terjatuh. Dia menghibur hati kita ketika kita terluka. Dia memeluk kita ketika kita bersedih. Dia adalah Tuhan yang tidak hanya menciptakan lalu meninggalkan dan melupakan, tetapi Dia adalah pemilik kita yang sangat menghargai kita, keberadaan kita. Bahkan kita yang debu berharga di mata Tuhan, ya. Nah, untuk itu bagaimana kita bersyukur kepada Tuhan? Mengubah hati kita menjadi hati yang bersyukur, ya. Hati yang dilimpahi oleh sukacita karena kebesaran dan kasih Tuhan. Di sini hendak mengatakan bahwa kita ini harus bersyukur kepada Tuhan. Yang berikut, kita mau diingatkan bahwa persembahan kita bukan untuk menyuap Tuhan. Tetapi untuk apa? Persembahan itu adalah pengakuan hati kita kepada Tuhan. Jadi ketika kita memberikan persembahan, yang pertama itu adalah hati yang mengaku bahwa apa yang kita berikan adalah bersumber dari Tuhan. Kita memberikan persembahan bukan untuk membuat Tuhan berhutang kepada kita. Aku akan menerimanya nanti, ya. Dia akan menghapuskan dosaku. Kalau aku banyak memberikan persembahan, maka semua kesalahanku akan dilupakan, akan dihapuskan. Bukan. Tetapi persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Dulu lembu, merpati, kambing, ya, sebagai tanda hidup mereka yang diserahkan kepada Tuhan. Sekarang apa yang kita persembahkan? Hasil dari yang diberkati Tuhan, hasil pekerjaan kita, hasil usaha kita, apa yang dititipkan oleh Tuhan kepada kita saat ini. Itulah yang menjadi persembahan kepada Tuhan, sebagai tanda pengakuan kita kepada Tuhan bahwa ini adalah titipan Tuhan. Persembahanku ini adalah bersumber dari Tuhan. Lalu aku mempersembahkannya kepada Tuhan. Bukankah Dia yang memiliki apa yang aku miliki saat ini? Yang diharapkan oleh Tuhan itu adalah hati kita yang mau mengaku. Jadi berikanlah persembahan dengan didahului hati yang mengaku akan kebaikan Tuhan. Bukan dengan berat hati, tetapi hati yang bersuka cita, mengaku di hadapan Tuhan, ini Tuhan. Memang tidak semua yang diberikannya kita berikan,
kepada Tuhan. Kita memberikan hanya sebagian. Walaupun lagu kita mengatakan nasana nilehon mi, itu ya. Tondiro di pamataku. Hosa dohot gogoki rodi saluhut artaku. Padahal kita tidak memberikan seluruh harta kita. Karena kita juga pakai. Tetapi bagaimana hati kita benar-benar mengaku bahwa ini Tuhan adalah pemberianmu. Pemberianmu ini saat ini kupersembahkan kepadamu. Sebagai pengakuanku, aku mau menyerahkan diri kepadamu. Sepenuhnya. Tuhan adalah satu-satunya penguasa dan pemilik yang aku miliki ini. Kita hati yang mengaku. Yang berikut dikatakan bahwa hidup kita ini, saudara-saudara, tidak terluput dari segala kendala, masalah. Tetapi ingat, dia sebagai pemilik, dialah yang mengendalikan hidup ini. Jadi, sebagai pemilik, Tuhan itulah yang mengendalikan hidup kita. Di tengah kegagalan, di tengah kendala, di tengah masalah. Maka ayat 15 mengajak kita supaya kita bersahabat dengan segala permasalahan, segala pergumulan hidup, sakit, penyakit, beban ekonomi, ya, beban keluarga dan lain sebagainya. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Kesesakan itu tidak dapat dihindari. Tetapi Tuhan punya kendali atas segala kesesakan yang kita alami. Kesesakan tidak dapat dihindari. Pergumulan masalah tidak dapat dihindari. Tetapi semuanya itu Tuhan punya kendali. Sama seperti yang dirasakan oleh bangsa Israel. Dalam keadaan susah, mereka pasti diberikan kemenangan. Di saat tidak ada jalan lagi terbuka, tetapi Tuhan selalu punya jalan. Ketika mereka berseru, Tuhan mendengar, maka Tuhan menolong. Demikian juga kepada kita hingga saat ini. Kasih Tuhan tidak hanya kepada bangsa Israel, tetapi kita sebagai umat pilihan Allah yang percaya kepadanya. Dalam padang gurun hidup ini, masalah, kendala, pergumulan tidak dapat kita hindari. Air mata tidak dapat kita hindari. Tetapi Tuhanlah yang punya kendali atas hidup kita. Karena dia pemiliknya. Tuhan tidak pernah melupakan. Tuhan tidak pernah membuat kesalahan. Tidak ada satupun pergumulan, kesulitan di dalam hidup kita tanpa tujuan. Jadi tidak ada. Semuanya memiliki tujuan. Bahkan ketika kita senang juga ada tujuannya. Ketika kita merasa jaya juga ada tujuannya. Bukan hanya ketika kita menangis, Tuhan mau menguji atau mau ada tujuan. Tetapi dalam segala hal, Tuhan mau membentuk kita. Bahkan pemurnian itu juga bisa terjadi dalam situasi tawa. Apakah kita melupakan Tuhan ketika kita bersuka cita? Apakah kita mengingat Tuhan hanya ketika kita dalam kesesakan? Ingat, semua Tuhan pakai untuk membentuk kita. Tapi dalam nas ini diutamakan kesesakan. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Emas harus melewati proses di dalam api, dibakar hingga kemurniannya terjamin. Demikian juga dengan iman kita.
dengan proses yang banyak, kesulitan. Tapi ingatlah, itu semua untuk memurnikan iman kita. Tidak melupakan Tuhan di saat sulit. Melupakan Tuhan hingga sampai terjatuh kepada penyembahan berhala. Meyakini kekuatan-kekuatan duniawi. Di saat sakit, dengan pengobatan yang sudah banyak, ada orang yang sampai terjatuh kepada penyembahan berhala. Melupakan Tuhan, tidak mengingat lagi bahwa Tuhan mampu dan berkuasa atas kesehatan. Karena sudah jenuh hingga percaya kepada kekuatan dunia. Ingat, dia katakan, dia saksikan, akulah Allahmu, satu-satunya Allah. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Dia. Lihat, setiap pintu yang tertutup ada kunci. Setiap gembok ada kuncinya. Demikian juga setiap masalah ada jalan keluarnya. Di saat kita tidak bisa melihat jalan, Tuhan punya cara karena Dia punya kendali atas hidup kita. Dia tidak hanya di sorga, tetapi Dia juga berkuasa di bumi. Burung-burung di udara Dia kenal, ya. Apalagi kita yang diciptakan khusus segambar dengan Allah. Dia sangat mengenal kita. Bahkan sehelai rambut kita terjatuh, Tuhan tahu. Jadi nas ini hendak mengingatkan kita, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Ingat, ketika kita sudah merasakan kelegaan, hidup kita sukacita, muliakan Tuhan. Jangan lupakan setiap pertolongan Tuhan. Semuanya karena kebaikan Tuhan. Apapun yang kita alami saat ini, hitunglah berkat Tuhan satu-satunya. Maka kita akan kagum akan kebesaran dan kasih Tuhan. Dunia dan segala isinya adalah milik Tuhan. Aku, kamu, kita semua milik Tuhan. Dan Tuhan pengendali hidup kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah kami dengarkan pada saat sore hari ini. Engkau mengingatkan kami kembali, Engkaulah satu-satunya Allah yang menciptakan langit dan bumi. Engkaulah adalah Allah yang terdahulu dan terkemudian. Engkau adalah penguasa, pengendali hidup kami. Tuhan, bukakanlah hati kami supaya menjadi hati yang tetap bersyukur, hati yang menyembah, hati yang setia dan taat kepadamu. Sekalipun banyak hal kesesakan yang harus kami lalui, tetapi biarlah Tuhan kami tetap berseru-seru kepadamu, karena Engkau pasti mendengarkan seruan kami. Ketika kami merasa bahwa begitu banyak berkat yang kami terima dalam hidup ini, izinkan kami Tuhan untuk mempersembahkannya dengan hati yang mengenal Engkau. Mempersembahkan kembali ke hadapan-Mu dengan hati yang tulus, tanpa memikirkan imbalan daripada Tuhan. Karena persembahan kami bukan suap di hadapan, tetapi persembahan kami adalah pengakuan kami bahwa Tuhanlah yang memberikannya bagi kami.
Terima kasih ya Allah. Kami berseru di dalam doa kami sore hari ini. Berkati setiap jemaat yang senantiasa mendukung seluruh pelayanan di gereja ini. Lewat nazar, lewat persembahan, dan juga lewat tenaga, pikiran, kecerdasan mereka. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau memberikan berbagai-bagai berkat di tengah jemaatmu HKBP Ciputat ini. Talenta-talenta. Biarlah Tuhan itu semua untuk kemuliaan nama-Mu dan persembahan yang hidup di hadapan. Berkati seluruh pelayanan gerejamu ini ya Bapa. Terlebih apa yang telah kami dengarkan dalam warta jemaat. Seluruh kegiatan kategorial pada minggu ini. Mulai dari kegiatan kategorial sekolah minggu remaja, naposo, kaum perempuan, dan juga kaum bapak, lansia. Biarlah Tuhan yang mendahului segala rencana kami. Biarlah Engkau yang memberkati supaya seluruh rangkaian kegiatan dalam satu minggu ini dapat terlaksana dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga dengan kerendahan hati memohon kesembuhan bagi jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, terbaring lemah, pemulihan di rumah maupun di rumah sakit. Biarlah Tuhan Engkau mengulurkan tangan-Mu bagi mereka. Ulurkan pertolongan-Mu Tuhan, bahwa pertolongan-Mu tidak pernah terlambat bagi orang-orang yang berseru kepadamu. Lihatlah keadaan mereka, tiliklah hati mereka ya Bapa, agar jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit beroleh kesembuhan dan sukacita, dan Engkau mencukupkan segala biaya pengobatan. Keluarga yang sedang merawat, Engkau berikan kesabaran dan kesehatan. Tidak mudah, tetapi Tuhan mampu mengendalikan semuanya. Ya Bapa, kami juga mendoakan jemaat-Mu yang bersuka cita karena ulang tahun kelahiran dalam satu minggu ini, sebagaimana kasih Tuhan pada hari-hari yang lalu memberkati kehidupan jemaat-Mu. Demikian pada hari ulang tahun atau tahun baru hidup mereka ini, biarlah Engkau yang memberkati dan mencukupkan apa yang mereka butuhkan seturut dengan kehendak-Mu, karena mereka adalah milik. Keluarga-keluarga yang bersuka cita ulang tahun pernikahan, biarlah Tuhan yang mengikat cinta kasih di antara mereka, supaya keluarga Tuhan menjadi keluarga yang tetap hidup di dalam kasih Tuhan dan disertai sukacita, kebahagiaan antara suami dan istri maupun anak-anak yang Engkau titipkan. Ya Tuhan, pada saat sore hari ini kami mau menyerahkan sepenuhnya hidup kami kepadamu. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Penyertaan-Mu selalu ada bagi kami. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, dengarkanlah seruan permohonan kami ini. Amin.